Saudara-saudara, kita lagi mau membicarakan kehadiran yang mengubahkan. Istilah pertama yang saya ingin garap adalah istilah reformasi dan transformasi. Perubahan adalah transformasi, hanya bisa terjadi karena adanya apa yang disebut pembaruan atau reformasi. Jadi transformasi itu adalah produknya, ya. Nah, reformasi ini menjadi satu semangat yang penting yang terus-menerus ada dalam hidup kita, dan semua itu terjadi hanya karena pertolongan Roh Kudus. Seperti apa yang sudah dikatakan oleh Paulus, berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu tahu mana yang baik, ya, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Mencapai yang sempurna itu panggilan kita, dan kita menggarap ke sana terus, memikirkan apalagi yang bisa kita kerjakan sehingga seluruh apa yang ada pada diri kita teraplikasi dengan utuh. Kalau kita melihat kehadiran yang mengubahkan itu, saudara, di dalam PL Nabi datang mengubahkan dunia yang tanpa pengharapan menjadi memiliki pengharapan karena pemberitaan akan janji kedatangan Mesias. Maka Nabi Nebiim itu nubuat, ya. Jadi mereka bernubuat, mereka berbicara, sehingga dunia yang gelap gulita karena kejatuhan ke dalam dosa, yang ekspresi puncak murka Allah itu digambarkan dalam peristiwa air bah, sehingga hanya tersisa satu keluarga, kan, Nuh. Nah, oleh karena itu kemudian pengharapan muncul ketika janji keturunan bergerak terus, lalu kepada Abraham janji keselamatan itu, harapan keselamatan dikumandangkan, lalu bergerak terus sampai akhirnya ke dalam kedatangan Yesus Kristus. Sehingga di dalam PB Yesus Kristus datang, yaitu Natal itu, menggenapi janji yang sudah disampaikan lewat mulut para nabi, mewujudkan pengharapan dunia. Nah, para rasul memberitakannya. Sekarang giliran kita, di zaman kita, di tempat di mana kita ada. Karena itu tidak perlu terlalu repot untuk mencari apa yang akan kita layani, karena terlalu banyak apa yang harus kita kerjakan. Iya. Nah, oleh karena itu ini penting berhati-hati sekali. Kebahayaan di dalam kekristenan sebetulnya adalah terlalu banyak ribut-ribut internal yang nggak perlu, sehingga semua orang hanya bicara tentang diri. Lalu paling repot memang kalau semua kita disuruh mengawasi atau mengamati orang lain. Mendadak semua kita pasti jadi pendeta, ya. Tapi kalau suruh khotbah berantakan semua. Nah, itu yang kita bilang, ketika mencermati orang itu terlalu mudah begitu. Nah, ini akibatnya banyak energi yang kita habiskan, dan akhirnya harus mengatakan setan yang pesta pora. Nah, karena kalau kita ributkan nggak kerja, kalau nggak kerja setan pesta, ya setan kan. Nah, tapi kalau kita kerja juga setan nggak suka, pasti kita digerecokin juga, kan begitu. Sehingga memang pergumulan pertandingan ini yang harus kita jalani. Nah, ini harus ada kesadaran yang ada kita tanamkan di dalam diri kita. Nah, apa yang sudah kita lakukan di dalam Mika, ya, saya harap semua kita menyadari betapa Tuhan memakai kita dengan cara Tuhan yang luar biasa itu. 14 tahun lebih pelayanan di dalam pendidikan unggulan di wilayah pedesaan melalui SKM atau Sekolah Kristen Makedonia. 14 tahun perjalanan kita, total siswa kita saat ini 2015-2016 itu ada 642 sekolah berasrama. Dari 642, ya, dikurangi kurang lebih 25 kali 150-an begitu, jadi sisanya 500 lebih itu ada di asrama. Yang anak SD pulang, ya, PAUD SD pulang, SMP, SMA ada di dalam asrama. Makan pagi, siang, sore. Saudara bisa membayangkan betapa tidak sederhananya tinggalnya, ya, kemudian makannya, ya. Kita menjadi rumah yang sangat besar. Nah, dalam 14 tahun kita bersyukur pada Tuhan. Data alumni dari 2000 sampai 2014, ya. Ini tentu 2015 kemarin sudah ada lagi beberapa yang lulus, lalu berapa lagi yang sudah berangkat kuliah. Sampai 2014 itu mahasiswa kita yang kuliah lulusan sekolah kita itu ada 242 orang. Yang beasiswa Mika itu ada 24, dapat beasiswa Pemda ada 16, pribadi 200. Ya, S1 kita sekarang ada 100 orang. Yang beasiswa Mika itu ada 37, Pemda itu 40, pribadi 33. Posisi kita sekarang ini sebetulnya sudah 44-an guru begitu, ya, yang lulus S1. Itu data sampai 2015. Nah, selebihnya itu mereka yang lulus SMA langsung bekerja. Saudara-saudara, ketika kita mengerjakan dan tidak memperhatikan, maka yang kita hitung adalah tenaga yang terbuang. Saya capek. Tapi kalau kita mengerjakan dan memperhatikan, maka kita tercengang. Sebetulnya kerjaan kita tidak bagus-bagus amat, ya. Kok hasilnya bagus? Lalu kita akan bilang, Tuhan terima kasih. Nah, jadi sudut pandang inilah yang sangat perlu.
Karena itu jika kamu mau mengubah dunia ini, kamu harus berubah pada dirimu. Jadi jangan hitung bagaimana orang menghargai kamu, tapi hitung bagaimana kamu menghargai dirimu, sehingga membuat diri kita berharga dengan melayani. Tunggu-tunggu penghargaan orang sampai mati juga kita berdiri, yang ada bisa-bisa fitnah yang kita dapatkan. Susah, jelek, itu segala macam. Nah, oleh karena itu, mari kita bekerja, mari kita menggarap. Saya ingat betul ketika Mika mau dimulai, banyak orang mencemooh. Ya, lalu kalimatnya, karena idenya memang rada-rada sih ya. Sekolah yang bagus begini, pokoknya ya elah Pak, pemerintah aja babak belur kerjain, lu lagi mau kerjain. Ya logis juga sih, karena berasrama apa. Akhirnya ketika kita kerjakan, mulai dengan keringat-keringat yang gak karu-karuan, datang pulang pergi begitu ya. Yeremia ada di sini, coba Yeremia berdiri. Ini anak pertama kita dulu nih yang masuk kuliah begitu ya. Oke, dia masih setia dan harus sampai mati dia tetap setia begitu ya. Nah, jadi ya kita lihat berproses, tidak gampang. Tidak ada satu anak pun yang anak-anak alumni atau anak-anak di kantor ini yang nggak pernah saya marah. Tapi saya bukan orang gila yang pemarah-marah kan gitu ya. Tentu karena kerjaan ini dan itu. Kadang-kadang saya juga repot karena kecepatan saya bekerja kalau nggak bisa diimbangin bikin saya juga stres. Nah itu juga jadi malapetaka juga ya. Karena itu semua berproses dalam jatuh bangun kita. Sehingga anak-anak ini dulu ketika sekolah itu jalan, sekarang orang kalau datang terkagum-kagum dengan sekolah itu. Dulu kalau kalian datang itu nginjak di halaman itu udah pasti pasiran semua. Masuk ke dalam ruang udah pasti terbawa-bawa pasir. Apalagi kalau sudah hujan. Jadi saya amat sangat mencintai sekolah ini karena my baby. Ya, dilahirkan, dibesarkan, tapi saya datang nanam rumput, nanam pohon. Saya bukan cuma datang ngatur-ngatur teriak-teriak ya. Saya berani bilang kalau itu tertata rapi dalam bertaman, mulut pula yang gede. Sampai tukang kebun bilang, aduh Pak Bigman kalau datang mati dan kita. Karena jangan pulang dulu, tanam ini jangan pulang dulu. Jadi ekstra kadang-kadang 1 jam mereka kerja dulu. Ya, lalu kami menanam bersama-sama. Ya. Kita punya dream mau menghijaukan, kita punya dream mau menghutankan. Thanks God. Akhirnya event kita yang terakhir itu untuk sekolah ini pelengkapnya adalah lapangan bola. Lapangan bolanya sudah selesai. Ya, tinggal merumputnisasi gitu ya. Jadi kalau proyek rumputnisasinya ini selesai, berarti Juni sudah bisa diresmikan. Kemarin mau diresmikan, saya juga nggak tahu kondisi air, cuma ditunjuk masih gundul gitu ya. Ya sudah, sekarang uber-uberan terus. Sampai merumput anak-anak SMA, anak SMP semua kerja. Ya, kita lagi bikin danau buatan supaya semua mengalir dan bagus. Itu yang kita rindukan. Sehingga orang yang pertama kali ikut dengan saya ya, seperti Pak Yuka ya, yang dari awal tahu bagaimana kita menggarap itu, tahu bagaimana mengerjakan itu, tahu jatuh bangunnya gitu ya. Dan sampai saya harus mengatakan, pernah saya terlambat mengoperasi hernia saya. Dokter bilang ya bisa operasi Pak. Tapi karena uang sudah dikumpul-kumpul terkumpul, ternyata ada pembangunan Mika yang perlu uang. Uangnya saya pakai lagi untuk itu. Hanya saya nggak jadi operasi. Sampai pernah beberapa kali saya khotbah, belum kalau hernia itu kan kayak ada belek begitu, kita kayak usus kita blok keluar gitu kan. Waduh, sakit itu luar biasa. Pinjam kursi, numpuk-numpuk sampai beberapa orang ingat, aduh Pak, kalau saya ingat Bapak khotbah gitu, waduh kita takut yang dibawa gitu. Karena sakit memang. Saya pernah di Eropa, saya pikir kedinginan, beleduk begitu ya. Jadi saya tidur begini baru blek dia agak balik. Tapi saya memang nggak ngeh kalau itu bisa berbahaya. Akhirnya ya Tuhan tolong sampai ada 1 orang ya suruh saya operasi, dipaksa dalam tanda petik masuk rumah sakit lalu saya operasi. Yang saya mau ceritakan apa adalah bahwa akhirnya saya dioperasi, Tuhan tolong. Tapi yang dioperasi bukan sebelah lagi, kiri kanan udah sobek. Saya bilang aduh Pak, lu mah gila gitu ya. Nah inilah susahnya kita. Maka bahagialah kalau kalian bukan dokter. Jadi kalau kena sakit udah berani ya. Kalau dokter kan kita stres ya kalau udah tahu ya. Waduh, gawat ini, waduh, kita menghitung. Oleh karena itu saudara, it is my baby, jadi saya cinta banget. Saya pergi kemanapun cerita baby saya ini, yang saya lahirkan, saya besarkan. Orang-orang yang ikut saya dari yang pertama seperti Pak Yuka dan lain-lain yang sejak awal pasti tahu betul bagaimana perjalanan kita, bagaimana ngaturnya, begitu ngerjain semua. Ya. Sehingga orang yang ikut belakangan pasti akan bilang apa Bigman itu lagi yang diceritain. Ya Yuk nggak ikut melahirin sih, nggak ikut membesarkan. Seperti seorang ibu selalu cerita baby, sampai kita juga capek dengan ibu itu. Tapi please bijaksana, itulah ibu. Apa cerita ibu? Ya babynya.
Kalau dia ceritain pula tetangganya ada yang ganteng, bahaya lah itu. Waduh, tetangga saya yang ganteng, waduh kita udah ngeri kan. Ini ibu apa ya? Pasti ibu-ibuan kan begitu ya. Nah, oleh karena itu, apa yang sudah kita garap selama 14 tahun sangat luar biasa. Saya jujur saja sampai 100 anak-anak yang lulus ini kalau ketemu saya nggak tahu lagi nama. Ya, saya udah nggak hafal lagi. Kantor pusat kita di sini sebagian sudah staf-staf ini anak-anak lulusan MIKA semua sudah. Masuk satu kita akan tumbuh kembangkan. Ya. Ibu Lis sedang membimbing Susi misalnya. Susi dari accounting kita kirim ambil Trisakti 8 bulan untuk spesial akuntan begitu ya. Supaya nanti dia ngerti dan bisa meneruskan regenerasi dari Ibu Lis ke Susi. Nah, kita juga lagi memikirkan orang-orang yang di bidang edukasi yang akan kita latih untuk ambil magister di dalam pendidikan. Sehingga kita akan latih semua. Ini energinya berat, susah, sulit. Tetapi ketika pertama kali kita mau mulai dulu kita nggak menduga kok bisa jadi seperti ini. Dulu urusan 10 juta sebulan udah stres mikirinnya. Sekarang urusan kita di 500 jutaan tiap bulan. Ya. Oleh karena itu kita bisa melihat bagaimana Tuhan tolong pimpin. Kalau kalian tanya kebahagiaan saya sebagai pendeta adalah karena Tuhan pakai menggarap yang seperti ini. Habis digarap duit kagak ada, yang ada keluar duit. Tapi saya memang pengagum Paulus ya sebagai rasul. Dan saya memegang motonya, bagiku upah adalah upah kalau aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Nah itulah upah. Saya mau ngambil upah dari Tuhan. Gimana mau ngambil upah dari Tuhan? Melayani Tuhan tanpa upah. Nah itu kalau saya pergi ke Kalimantan, saya pergi ke Papua, itu saya sangat nikmati. Ya, karena kita pakai pos pribadi, jalan, apa yang ada kita jalan. Ya, kadang-kadang ciut juga nyali. Ya, aduh, ntar ini, kebutuhan itu, selalu ada. Tapi saya juga nggak tahu ya. Perjalanan itu selalu ada saja, kemudian semuanya bisa beres nih. Ini ada ini jalan keluarnya begini. Yang sebetulnya secara matematik planning saya itu nggak nyambung, tapi bisa tuh, ya. Hanya pelan, step by step. Nah, karena itulah anak-anak lulusan ini yang sekarang ada di Jakarta, tahun nanti ada tinggal lagi di sini. 2 kita lagi mau latih lagi ya untuk tahun ini supaya lagi ngisi beberapa bagian. Lalu kita akan kirim lagi untuk kuliah lanjutan. Sehingga dengan demikian satu waktu anak-anak alumni inilah yang akan mengelola semua. Kalau guru sudah terpenuhi semua, ya sudah 80% lebih itu alumni semua. Ya. Udah tiap tahun tambah, ya antar lagi tinggal terus 90% udah alumni lah. Nah, di MIKA kita juga bersyukur pada Tuhan. Sudah ini adalah tahun ketiga tahun ini kita roadshow dan hire anak-anak dari Papua. Angkatan pertama 9, kedua 7, yang ketiga ini kemarin dapat 17. Hah? 20 ya? Yang udah positif 20 ya? Yang positif sudah ya? Artinya mau berangkat 20. Tiap kali ambil anak-anak Papua, saudara tahu paling per kepala tiket itu. Ya. Jadi kalau yang kali ini 20 waktu 9 habis 75 jutaan kurang lebih ya roadshow-nya sama Bapak ini. Kalau 20 ya bisa pekunoper lah. Saya itu berasa kadang-kadang geli ya, saya punya uang aja kebutuhannya ngos-ngosan, tapi ngeluarin duit untuk MIKA katanya nanda tangan ini novet ya, 300. Kalau pasti hari nanda tangan segitu tuh biasa buat dia ya. Saya itu luar biasa. Dan nanda tangan cepet itu, wah kalau cek saya itu belum ada cepet rupiah ada. Tetapi ini yang harus kita kerjakan. Ini pride saya di situ, kebanggaan saya di situ. Biar Tuhan pakai kita di situ. Nah, semua kita mestinya punya pride ketika Tuhan jadikan kita alatnya. Ya. Nah, apa yang sedang terjadi sekarang itulah yang sedang kita kerjakan. Maka anak-anak Papua nanti 9, 7, 16, tambah 20 kurang lebih 36 anak ada di Kalimantan. Jadi kalau kalian masuk sekolah Kalimantan lalu lihat gitu kan hitam kulit keriting rambut, jangan bingung. Ya, itu dia ya. Saya sampai hafal tuh lagu ya. Hitam kulit keriting rambut, aku Papua. Jangan nangis kalau aku nyanyi. Ya soalnya si Mas Teddy telepon saya, ini handphone salah kan? Ringtone saya pakai itu. Dia kaget dan dia bilang sama istrinya, ini handphone siapa? Ya. Saya sangat terkesan dan saya bisa merasakan jeritan Papua. Saya bukan orang Papua, nggak ada darah daging. Tetapi karena kita pergi lalu pernah lihat orang terpuruk, aduh rasanya batin itu menangis. Ya apalagi kalau kita melihat orang-orang yang lalu baca anak-anak orang di gunung itu kayak apa, mengerikan sekali.
Syukur ya Jokowi punya perhatian yang cukup luar biasa. Lalu Papua itu 250 kilo project ya, dari Mamit naik sampai ke atas, dari Wamena terus. Jadi jalan umum itu dipopos terus sebenarnya. Cukup itu spektakuler buat saya. Ya baru kali ini ada presiden begitu lah. Ya. Nah, oleh karena itu saya pun disemangati oleh apa yang sedang dipikirkan pemerintah gimana mengisi di bidang edukasi. Karena itu saya harap teman-teman semua melihat ini kita bukan cuma bangun sekolah. Ada juga orang yang bilang, Pak, yang Mika aja kita ada susah cari duit, masa belum buka lagi? Saya akan jawab sederhana. Emang Mika kita punya duit? Untuk yang kasih kita cuma suruh ngatur. Kenapa nggak buka lagi? Lah kalau nggak jalan gimana? Ya sudah terserah. Kita lakukan yang terbaik dengan apa yang ada pada kita. Pasti Tuhan tambah. Kita bikin plan yang sebaik-baiknya. Ya maka sekolah kita jadi the best. Nggak heran. Mewakili kabupaten sampai mewakili provinsi sampai ke tingkat nasional. Kita tinggal benahi terus. Padahal kalau melihat 14 tahun perjalanannya, edan ya. Saudara boleh search semua sekolah ya. Puluhan tahun perlu loh untuk kemudian leading ke atas. Kita itu waduh, saya harus bilang, tidak ada guru kita terlalu luar biasa. Tapi saya rasa itulah berkat Tuhan yang hebat. Ya, kita masih banyak yang perlu dibenahi. Tapi Tuhan tolong. Nah karena itu, jangan pernah lupa terhadap berkat-berkat itu. Nah, marilah kita garap terus, mari kita kerjakan. Walaupun kita capek di sini, nggak berbanding dengan apa yang Tuhan berikan hasil. Lihatlah anak-anak itu, dan saya tiap kali lihat anak-anak bagi saya sukacita tersendiri. Ya, kadang-kadang namanya anak-anak sudah sarjana pun masih kadang-kadang bikin kesel, kita marah. Tapi kalau duduk diam lagi, pikir-pikir lagi ya, akhirnya kita juga yang sekolah dia supaya dia berani ngelawan kita kan gitu ya. Ya, pendidikan judulnya begitu ya. Tapi saya pikir satu waktu juga mereka akan sadar apa yang mereka lakukan. Itu dream. Nah, karena itulah apa yang sudah kita garap ini lewat Mika, kita bersyukur pada Tuhan. Jadi saya harap semua kalian menggarap dan melihat ini baik-baik. Ya, saya nggak tahu sampai mati nanti berapa sekolah yang percaya. Semua orang teriak sekarang paku. Yang jadi sekarang berapa Pak? Pendidikan bagus penting. Saya pulang ke Sumatera, aduh kau ini pergi kau ke Kalimantan, mau lagi kau ke ini dulu Tanah Batak ini. Karena anak-anak sekarang sudah pada narkoba banyak sekali. Pelacuran menggila. Semua angka statistik yang mencengangkan, yang belum pernah ada. Tapi memang perkembangan. Sehingga kampung Kristen itu, kalau dulu banyak anak-anak tukang pukul istilahnya. Sekarang narkoba yang nggak bengkok-bengkokan, yang nggak jelas badannya ketiup angin jatuh. Kalau dulu juga muncul orang masih datang uang, ini ngabisin uang benar-benar gitu istilahnya. Jadi perubahannya itu ngaco, yang perempuan jadi pelacur, cukup menakutkan. Nah, oleh karena itu, ini sudah menjadi peta di dalam seluruh perjalanan hidup ini. Karena itu penting sekali kita hati-hati. Nah, kehadiran Mika, kita bersyukur pada Tuhan. Karena sekarang Kabupaten Landak mulai surplus sarjana. Di tahun lalu di mana? Mika. Ya, jadi yang di beasiswa Pemda aja masih ada 16. Yang sudah S1 sudah ada 20. Jadi ada dari sekolah pemerintahan, ada yang dokter udah selesai belum? Belum. Udah ada satu, ada berapa? 5 dulu juga masuk dokter. 3 ya. 2 udah selesai. Apa 1? 3 Pak. Ini kan ada 5 atau 6 yang di kedokteran. 3 udah selesai. Oke. Nah 3 udah selesai udah dokter. Ya. Nah, nanti saya bersyukur besok berangkat ini sketi ikut saya ke Landak karena dia akan PTT di Landak. Jadi rasanya seneng juga gitu. Jadi kemarin mestinya di Sompak lalu sudah dipindah katanya lebih dekat ke Ngapang saya. Kemarin dia nggak jelas namanya, saya juga nggak tahu hafal semua kecamatan. Jadi dia lebih dekat ke Ngapang. Karena saya minta Sabtu Minggu dia mesti ke SKM ke sekolah kita. Jadi periksa anak-anak Sabtu Minggu. Bagi saya itu blessing. Ya. Itu yang kita bilang ya. Blessing itu waktu Tuhan kasih kita kesempatan bisa berbuat yang benar. Itu blessing. Bukan urusan dapat uang dapat ini. Banyak teman-teman saya yang baik, nolong saya banyak aspek, ya rumah, mobil, banyak yang tolong. Tetapi saya harus mengatakan sejujur-jujurnya, yang begini-begini ini blessing yang nggak bisa nggak lekang dari benar. Ya, rumah kita bisa jadi tua, mobil kita juga jadi tua, tapi yang begini sampai mati pun itu ke bawah dalam batin kita. Nah karena itu jangan lalai. Karena itulah teman-teman yang di Mika perhatikan apa yang bisa kita kerjakan. Ya, jadi lewat lembaga pendidikan di wilayah pedesaan ini, supaya kehadiran kita itu betul-betul kehadiran
yang bermakna. Nah, oleh karena itu ketika kita lagi mempersiapkan diri untuk Papua, Tuhan sudah tolong kita dapat hibah tanah dari suku Ormo 10 hektar. Ya, lalu 10 hektar itu sudah selesai, sertifikat masih progres. Ada satu orang Wamena bangun gereja di situ. Ya. Nah, bangun gereja sebetulnya dia beli 500 meter di dalam tanah 10 hektar. Makanya sekarang teknisnya udah kita pagar dulu, 500 sudah selesai. Nanti kita ada wali kota minta supaya orang ini keluar, kita kasih dia ganti rugi. Karena orang di sana lucu, di mana rumahnya berdiri, kiri kanan depan belakang tanahnya semua ya. Sudah nggak ada pagarnya istilahnya gitu ya. Nah, ini kita mau beresin sana. Tapi saya juga nggak ngerti suku orang itu merasa nggak enak, lalu Pak, yang sebelah kita ukur juga Pak, jadi biarkan itu sampai jalan sebelah kita ukur. Lalu mereka ukur lagi 15 hektar. Ya, jadi ini satu yang 10 hektar, terus sekali di tengah-tengahnya, di sini yang 15 hektar. 15 hektar sedikit lebih tinggi, ngetratnya enak bener. Jadi kalau kita jalan sampai ke puncaknya itu, dari puncak itu ke belakang kita bisa lihat Danau Sentani. Kalau dari tanah kita lihat ke depan Samudra Pasifik. Ya, saya agak ragu kalau saya ke sana mau pulang. Saya pikir saya sama istri saya sudah tidak perlu lagi libur di Bali ya. Kita honeymoon di sana aja lah. Jadi masing-masing nanti pengurus Mika bawa istrinya, kita tinggal di sana. Ya, sebulan, 2 bulan begitu ya. Melihat Danau Sentani, kemarin lihat Samudra Pasifik, kemarin keren. Thanks God betul-betul. Tuhan bikin itu luar biasa. Dan hibahnya itu berjalan sangat mulus dan notaris bilang, ini pertama kali saya ngurus hibah begitu cepatnya, kepala sukunya komplit. Kita kan nggak ngerti, emang kenapa kan? Waduh Pak, di sini banyak masalah. Ya, jadi thanks God, Tuhan tolong kita. Jadi yang belum ke Papua, pertobatkanlah diri itu segera. Jangan keraskan hati, ya, pergilah, ya. Nah, jadi nanti kita untuk kalau sudah tetapan batu pertama, saya harap semua berangkat. Jadi juga nggak bisa bilang enggak ya. Ya, supaya saya nggak mau lah serahkan ambil berkat buat sendiri kan. Kita bagi-bagi lah, ya. Lina, lupa, Nona sudah mau berangkat di tengah jalan. Ya nggak dikasih apa katanya exit permit dari anak. Saya nggak tahu benar apa enggak. Ya dia ngomongnya sih begitu gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat Mika yang kita garap ini, Tuhan tolong buat tim kita supaya terus bertumbuh berkembang. Ya, saya Pak Yuka sudah ke sana. Jadi kita sudah siapkan semua di sana. Yang kedua, kehadiran yang mengubahkan. Bagaimana Tuhan memakai PAMA untuk sebuah perubahan. Selama 11 tahun lebih dari pelayanannya dalam pelihara media pemberitaan Injil untuk wilayah perkotaan. Sementara ini yang kita lakukan dalam 11 tahun, thanks God, ada 3 stasiun televisi. Ada Indovision, Cablevision, Sign TV satelit ya. Rata-rata di Sign TV itu kita 2 kali siaran. Sehingga asumsi pemirsa itu 600.000 kali 2 siaran. Kalau klaimnya mereka sih 2 jutaan. Nah, saya ambil rata-rata saja lah ya. Penonton live itu kan nggak semua ya. HBO mungkin tinggi kan. Jadi kita asumsikan saja 600. Sehingga 600.000 per kali 2 siar dari rata-rata 200.000 ya. Sangat konservatif angkanya dari 3 TV itu. Maka dapat angka 1.200.000 orang per minggu yang menyaksikan program-program kita. Ya. Lalu ada 44 stasiun di radio baik di Jakarta maupun berbagai kota lainnya. Kita ambil asumsi pendengar yang sangat konservatif juga 15.000 per radio. Ya dikali maka dapatlah 660.000 orang per minggu. Jadi Injil tersiar melalui TV ataupun radio kepada 1.860.000 jiwa per. Saudara ngerti impact nih Pak? Kita kalau gereja di sini 20.000 orang gede, cuma kita doang. Kita nggak kemana-mana. Pendengar kita tuh sampai luar negeri tuh. Saya belum bicara YouTube ya. Saya belum bicara pengunjung di YouTube yang datang. Saya lagi bicara program. Di YouTube itu banyak yang nonton YouTube itu sampai di luar negeri. Ada beberapa orang sharing, kita punya khotbah itu udah kayak konsumsi. Jadi kalau kebaktian itu dia pergi kebaktian, tapi harus plus satu atau 2 YouTube yang kita punya program dia mesti tonton. Nah, hal-hal yang gini saya lihat menjadi satu berkat yang Tuhan tolong, Tuhan pimpin kita untuk menggarap. Karena itu ya, PAMA juga harus sadar betul yang kita kerjakan itu bukan barang rongsokan. Maka bagaimana kita merekam, mengeditnya serapi mungkin. Bagaimana kita mengembangkan. Mungkin kalian di belakang layar yang bicara saya. Tetapi impact itu tidak akan mungkin khotbahnya si Bigman kayak gitu kemana-mana kalau tidak ada timnya
Ya masing-masing mainlah. Anda memang jagonya di situ ya sudah. Ya, si Yunus ini editingnya jago, ya dia nge-shoot jago. Tapi jangan pernah kita suruh dia khotbah. Karena kalau si Yunus khotbah bisa bingung kita nanti. Karena sangat filsuf dia kalau ngomong. Tetapi kalau suruh edit kasih dia. Nah, jadi orang-orang seperti begini harus menggarap dirinya, harus terus melatih. Sehingga dengan demikian kita menjadi luar biasa. Buku sudah 5 ya. Ada ya, kayak 6 ya. Tiap tahun saya ada janji pada diri saya, pada Tuhan, dan saya berdoa supaya 1 tahun 1 buku yang sudah ada ini tinggal edit semua. Lalu sesudah ini semua selesai, ya saya akan tulis lagi buku setahun satu terus berbagai topik. Ya. Bahan kuliah doktrin Alkitab, doktrin Allah, doktrin apa semua sudah selesai. Sebetulnya saya dulu itu jadi silabus yang kemudian dibukukan. Ya. Lagi saya lagi garap teman-teman nanti yang untuk mulai membentuk ini tugas kamu, lalu orang ngajar. Kita rindu untuk menggarap semua bagian itu. Jadi di dalam bagian seperti ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, penting sekali bagi kita untuk memikirkan bagaimana makna hidup kita. Sehingga ketika kita hadir, kita mempunyai ketajaman untuk menjawab tantangan zaman ini. Kita juga ada reformata, audio streaming, ya, reformata online, ada CD, DVD, khotbah dan buku itu tadi. Nah, DVD, buku itu dijual, ya hasilnya itu semua saya nggak ngambil, itu masuk ke PAMA. Nah itu cara saya nyumbang, ya. Jadi cara saya nyumbang itu dijual masuk PAMA itu, ya. Nah tinggal kita jalan terus dan bergerak terus, ya. Sehingga bagaimana menggarap, melakukan semua bagian-bagian yang perlu untuk kita kerjakan ini. Nah jadi saudara-saudara, di Mika, di PAMA yang hadir kita sudah menggarap banyak hal. Saya tidak masukkan di sini gereja kita sudah punya kelas PA, ya. Kita punya bina pasutri. Kebaktian kita 1 minggu itu ada 2 tema. 7.30 itu kan doktrinal, ya. Yang 3.30 dan 15 itu ekspositori. Bobotnya itu terus ya, dari modelnya lama-lama bobotnya juga kita benahi pelan-pelan. Tuhan tolong kita, ya. Sehingga bagaimana kesadaran yang harus kita tumbuh kembangkan bahwa lewat semuanya apa yang ada yang kita garap, Tuhan tolong kita, Tuhan pimpin kita. Sehingga kehadiran yang mengubahkan itu harus menjadi fakta, bukan sekedar kata-kata, ya. Jadi kalau saudara ngomong PAMA, jangan lupa langsung di otak ini 1.860.000 orang tiap minggu dengar Injil. Begitu Anda dengar Mika, jangan lupa ada 300-an, 260 sekian mahasiswa, ada 100 sekian S1-nya. Tiap tahun kita panen sarjana. Tiap tahun. Ya tahun ini kita juga akan panen lagi, anak-anak kita mau lulus. Gitu. Nggak ada tanpa tahun, tanpa panen. Ya, jadi tiap tahun. Saya cuma pikir ya, kalau orang nggak bisa lihat itu, kan saya yang benar. Kenapa ini ada gitu loh? Jadi saya pikir salah saya juga kalau tidak terus-menerus merimai. Nah, makanya kita perlu terus ya lihat PAMA begitu pengaruh impact yang besarnya setengah mati. Ya maka syuting teman-teman banyak yang dilibatin. Itu dampaknya luar biasa, mempengaruhi banyak orang, ya. Jadi ini yang kita mesti lihat sama-sama. Karena itu kalau di televisi, ya, sekarang kan kita udah mulai syuting, udah lagi talk show gitu ya. Ya perhatikan, yang nonton itu jumlahnya itu, ya. Sehingga talk show yang kita garap dan kita tumbuh kembangkan itu impactnya besar sekali. Kehadiran yang mengubahkan, saudara-saudara, cita-cita atau perkataan saja akan lemah. Tapi inilah celakanya orang Kristen. Karena di mana-mana banyak khotbah. Ya, banyak kesaksian, tetapi orang lupa tindakannya. Jadi perhatikan, cita-cita atau perkataan saja, berapapun indahnya cita-cita atau perkataan itu akan lemah. Sebuah perubahan itu memerlukan tindakan yang nyata. Karena itu jangan sampailah kita terjebak dalam debat tak berguna. Kebenaran adalah data dan fakta yang tak terbantah. Jadi biasalah menunjukkan data, biasalah menunjukkan fakta. Ini loh yang kita lakukan. Kalau kita debat-debat, gampang debat, ya. Mau debat kusir, mau debat benar, tapi nggak jelas hasilnya apa sebetulnya kita kerjakan. Kadang banyak waktu kita berdebat yang saya bilang tadi, banyak yang terabaikan. Padahal kalau kita pakai untuk lain, berapa luar biasanya. Oleh karena itulah, bagaimana kebenaran yang harus dikumandangkan itu, maka buah pelayanan kita akan nyata. Jadi buah pelayanan itu bukan kuantitatif ya. Misalnya saya seminggu berapa kali khotbah, setahun berapa kali, bukan itunya.
tapi kualitatifnya itu buah pelayanan. Apakah saya makin berubah, apakah saya makin sungguh-sungguh, apakah saya benar mencintai Tuhan, pelayanannya itu, atau sekedar saya memperkaya diri lewat pelayanan. Bisa kan? Saya pelayanan, tapi sebetulnya tujuannya memperkaya diri. Ya kebetulan buka usaha gak jago, tapi ngomong jago aja di pendeta. Haleluya kan gitu. Bisa banget. Ya, nah ini yang kita harus hati-hati. Karena itulah kehadiran yang mengubahkan itu harus menjadi satu aksi dan saksi yang terlihat, terasa, terukur, teruji. Jadi jangan bilang saya ini mengubahkan gini, saya begini, saya begitu. Udah, gak usah terlalu banyak bicara. Apa aksimu? Maka aksimu membuat kamu menjadi saksi. Dan itu harus mempunyai kualifikasi terlihat tadi. Orang bisa lihat, orang bisa rasa, orang bisa ukur apa yang kita kerjakan. Dan akhirnya itu teruji, tidak termakan, tidak lekang oleh waktu. Nah ini pertandingan kita, saudara. Ya, ini menjadi satu bagian yang perlu untuk kita perhatikan bersama. Karena itu kehadiran yang mengubahkan itu menjadi satu bagian yang perlu untuk kita pikirkan di dalam Natal, Tahun Baru, sehingga melayani dengan mengingat hidup bukan hanya kita, tapi seluruh sudut dunia. Manusia perlu Injil yang seutuhnya, bukan sebagian percikan selera. Artinya gini, hidup ini bukan tentang kita. Kita ini kan dalam kita itu adalah kita kan. Aduh, saya sedih makan. Aduh, gaji saya sedih. Aduh, semua tentang kita. Nggak ada itu, bahkan kadang-kadang suami lupa istrinya, istri lupa suaminya. Semua tentang kita. Orang tua lupa anaknya, anak lupa orang tuanya. Semua tentang saya gini, saya gitu. Ada banyak orang yang membutuhkan sudut-sudut dunia ini, yang membutuhkan kita ini. Kita yuk keluar yuk. Makanya kita garap. Karena itulah manusia perlu Injil yang seutuhnya, artinya bukan percikan selera, janji-janji kosong yang hati kita sendiri nggak janjikan. Sehingga khotbah itu pun tidak meninabobokan orang, sehingga membuat orang menjadikan Injil hanyalah jadi ekstasi yang kalau dimakan dia semangat, nggak makan dia nyari-nyari lagi, lalu dia pergi ke gereja. Sepertinya kan hebat ya, dia rajin loh ke gereja, cari ekstasi. Kalau sudah tumpang tangan, sudah wah dia semangat lagi, wah datang lagi gitu. Kita ini mengerikan sekali. Ya, kita nggak bisa seperti itu. Karena itulah kita belajar untuk dewasa. Oleh karena itu saudara, bagian akhir dari ini saya berharap semua kita untuk menggarap bagian yang perlu kita garap. Saya terlibat di dalam 3 titik, baik gereja, lama, nikah. Ya, sebagai motor yang menggerakkan itu tidak mudah. Stressingnya juga berat. Ya. Saya sangat rindu sebetulnya muncul kader-kader. Ya, di gereja coba mengkader, dan saya harap para guru Injil dan kader betul-betul punya semangat belajar yang tinggi. Ya, tahan banting, tahu arah yang mau dituju. Saya berharap anak-anak alumni di Mitra semua punya semangat yang sama. Bagaimana meneruskan gerakan ini? Ya, kita ini udah tunggu waktu saja. Habis mati lewat sudah. Nah pertanyaannya, kalau saya mati berhasil nggak mengkader? Karena kaderisasi adalah tanggung jawab pelayanan. Gagal mengkader, saya malu dengan itu. Ya, karena Tuhan menyuruh kita memuridkan para murid kan. Sehingga biarlah kader-kader ini lahir. Tapi memang yang akhirnya memuridkan itu ya gampang ya, enak diomongin, karena itu bukan cuma dari tidak tahu jadi tahu, ya, tapi dari jahat jadi baik. Itu yang bikin pusing kan. Kalau dari tidak tahu jadi tahu kan rumusannya tidak terlalu sulit, ya. Tapi dari jahat jadi baik itu yang berat. Ya. Nah karena itu ini jadi pergumulan kita yang sangat serius, dan akhirnya seringkali karena mengerjakan apa semuanya itu, stressingnya itu begitu berat, membuat saya juga under pressure, ya. Pontang-panting lari, sehingga kalau udah melihat sesuatu itu nggak beres, saya ngambil keputusan itu kadang-kadang jadi kurang koordinasi, cepat saja begitu ya. Wah ini mesti begini, ini mesti begini, kelimpungan dan kelimlungan. Ya. Nah ini yang apa yang mesti kita pikirkan. Saya pegang apapun pasti saya selesaikan, dan pasti selesai. Yang jadi problem kaderisasi tadi bisa jadi maju. Itu tidak mudah. Nah karena itu saya perlu semua kalian untuk bisa memahami situasi dan kondisi yang ada. Tidak hanya meratapi Pak Biman gini, Pak Biman begitu. Ya sampai mati pun memang begitu. Nggak akan ada berubah. Tapi kalau kamu Pak, jangan tercapai dari kesini terjadi ini kan enak. Ya. Kalau kita cari apa ketemu mitra donatur, ya. Kita juga pergi, walaupun mestinya itu tugasnya si Yanti gitu kan. Jadi ya kita juga pergi, mestinya Yanti yang mau berapa Biman, lu fokus yang lain, ini urusan kita. Nah, lalu dilihatlah kurangnya berapa,
tinggal diambil masing-masing. Kalau begitu kan enak ya. Ini urusan ini udah Pak Bintang tahu, kita bagian ini kita garap di sini. Maka saya yakin nikah PAMA pasti akan jadi luar biasa. Ya, PAMA ke depan untuk RT ini tantangan kita banyak begitu ya, mana yang kita fokuskan, mana yang kita inginkan. Ingat kekayaan intelektual kita dalam foto itu luar biasa. Kita mati pun nanti karena ajaran itu abadi. Itu bukan produk yang dimakan waktu itu kan, Injil itu abadi. Ya, maka saya kalau membaca buku tulisan Cianu, tulisan tahun 50, tahun 40, saya pikir ya Calvin itu apa 18 abad 17-an. Lalu baca bukunya gila ya. Gila, keren amat 1600 sekian kok pemikirannya brilian dan begitu, jago begitu ya. Sehingga kita bilang, oh wah, ternyata update. Nah itulah produk kita. Biarlah Tuhan tolong kita ya, Tuhan pimpin kita. Dan saya harap ini juga jadi sarana teman-teman PAMA, Mika, gereja saling bisa mengenal, menyatu, dan jangan terjebak pada kegiatan belaka. Tapi bagaimana berbuah nyata, ya, biar ini jadi